Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Nabila dengan NIM C0D024011, dan dimana saya akan membahas materi tentang aspek fiskal dari aset lancar beban dibayar di muka. Oke, pertama saya akan membahas latar belakang masalahnya. Setiap perusahaan melakukan transaksi ekonomi yang harus dicatat secara sistematis dan sistem akuntansi. Terdapat biaya yang manfaatnya dirasakan pada periode mendatang atau prepaid expense. Perlu penanganan khusus dalam pelaporan keuangan ini agar mencerminkan kondisi ekonomi yang wajar. Kewajiban perpajakan di Indonesia mengikat setiap objek penghasilannya itu termasuk penyewaan aset. Pentingnya akurasi, pencatatan yang tepat antara komersial akuntansi atau fiskal pajak sangat krusial bagi manajemen, investor, dan otoritas pajak. Lanjut, pengertian biaya dibayar di muka atau prepaid expense. Biaya yang telah dibayarkan oleh perusahaan, namun manfaat ekonominya baru akan diterima di masa yang akan datang. Dicatat sebagai aset lancar di neraca, bukan beban langsung saat pembayaran. Contohnya itu sebagai sewa gedung, premi asuransi, biaya langganan. Di sini ada konsep pencatatan akuntansi, yang dimana pendekatan aset atau neraca, transaksi dicatat sebagai aset pada awal pembayaran, penyesuaian dilakukan di akhir periode untuk mengakui beban. Pendekatan beban atau laba rugi itu transaksinya dicatat langsung sebagai beban, penyesuaian dilakukan di akhir periode untuk mencatat bagian yang belum menjadi beban sebagai aset. Matching prinsipal, beban harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Di simulasi pencatatan jurnal, di sini ada contohnya. Premi asuransinya itu sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Nah, satu saat pembayaran asuransi dibayar di muka itu 12 juta, kasnya 12 juta, di kreditnya 12 juta, terus kasnya 12 juta. Penyesuaian bulanan, beban asuransinya 1 juta, asuransi bayarnya di muka itu 1 juta. PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan atas sewa tanah dan bangunan, sifat final itu tidak dapat dikreditkan. Tarifnya 10% dari nilai bruto sewa. Tujuannya kepastian hukum dan kemudahan administrasi. Contohnya sewa 100 juta itu dikali dengan 10%. Jadi hasilnya 10 juta. PPh pasal 23 atas sewa aset dikenakan atas sewa kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya selain tanah atau bangunan. Sifatnya itu tidak final dan dapat menjadi kredit pajak. Tarifnya 2% dari nilai bruto sewa. Pemotongnya pihak penyewa atau wajib pajak. Sewa kendaraan itu 10 juta kali 2% dengan tarifnya, jadinya itu 1 juta. Di sini ada komparasi aspek perpajakan. Kategori yang pertama itu objek pajak, PPh pasal 4 ayat 2-nya tanah dan bangunan, PPh pasal 23-nya kendaraan dan aset tetap lainnya. Kategori untuk tarif pajak 10% di PPh pasal 4 ayat 2 dan PPh pasal 23-nya 2%. Kalau sifat pajaknya itu untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu bersifat final, sedangkan PPh pasal 3 itu dia tidak bersifat final. Nah, kredit pajak untuk PPh pasal 4 ayat 2 itu tidak bisa dikreditkan, sedangkan PPh pasal 23 dia bisa dikreditkan akhir tahunnya. Kesimpulan dari materi saya ini, akuntansi beban dibayar di muka harus dicatat sebagai aset terlebih dahulu untuk menjamin akurasi laporan laba rugi dan posisi keuangan. Perpajakannya penting bagi perusahaan untuk membedakan objek sewa guna penerapan tarif di sifat pemotongan pajak yang benar atau 10% final versus 20% non finalnya. Baiklah, sekian, terima kasih dari
penyampaian materi saya ini. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.